Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sejatinya syariat Islam ini ialah tata aturan yang kamil dan syamil, yang dia sempurna dan dia mencakup segala sisi kehidupan dari seorang hamba. Allah tabaraka wa ta'ala mensyariatkan agama ini bagi hamba-hambanya, di antaranya sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Sehingga di dalam syariat ini yang kamil dan syamil tadi, seluruh aturannya kembali, maslahatnya kembali kepada hamba, baik dari sisi hamba sebagai personal, sebagai individu, demikian juga dari sisi hamba dalam kehidupan sosialnya. Sehingga kita dapatkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dalam syariat ini, ada kalanya dia berkaitan dengan kemaslahatan tadi kembali bagi pribadi si hamba, ada kalanya ibadah tertentu maslahatnya kembali pada kemaslahatan pribadi, demikian juga kembali kepada kemaslahatan yang bersifat kemasyarakatan. Di antara hal tersebut, yakni syariat terkait dengan zakat, di mana zakat dia maslahatnya, manfaatnya tidak hanya kembali pada si pribadi, si pemilik harta, tapi dia juga kembali kepada kemaslahatan yang lebih besar daripada itu, yakni dari kehidupan mereka dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial dan seterusnya. Makanya para ulama mengatakan, ya, di antara hikmah pensyariatan zakat, ya, di antara hikmah dari pensyariatan zakat ini, ya, ini selain zakat tadi sebagai bentuk pensucian, pembersihan terhadap harta si muzaki, ia juga mampu menjadi jalan bagi kuatnya ukhuwah Islamiyah di antara masyarakat kaum muslimin. Di mana dalam realita sosial masyarakat muslim tentunya ada di antara mereka orang-orang yang diberikan karunia lebih berupa harta, dan tidak sedikit di antara mereka yang hidup dalam keprihatinan. Sehingga disyariatkan zakat ini sehingga harta atau sebagian dari harta orang-orang yang memiliki kelebihan tadi dapat membantu kehidupan saudara-saudaranya dari kalangan orang-orang yang hidup dalam keprihatinan tadi. Sehingga dari sini akan tumbuh kecintaan, rasa saling mencintai di sesama mereka. Dan ini tentunya adalah maslahat atau manfaat yang amat besar dalam kehidupan seorang muslim dalam kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakatnya. Di samping itu juga zakat sendiri, ya, merupakan salah satu media untuk mengikis sifat syuh, sifat bukhul, sifat bakhil yang ada di dalam jiwa setiap manusia. Hampir tidak ada yang selamat dari sifat ini kecuali yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan nas-nas syar'i memberikan isyarat bahwasanya di antara sifat harta justru mengarahkan pemiliknya untuk, ya, cenderung kepada sifat kikir dan kebakhilan. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan terkait dengan harta ini, seorang hamba ketika diberikan harta berupa emas dalam jumlah yang banyak, Rasulullah mengatakan 1 lembah emas, maka itu tidak akan memuaskannya sampai dia akan meminta mencari lembah yang kedua dan seterusnya, sampai sang hamba menemui ajalnya. Ya, sampai sang hamba, Rasulullah mengatakan hal itu sampai perutnya diisi oleh tanah, yakni menemui ajalnya. Ya, sehingga dia syariatkan diantaranya zakat ini, ya, upaya untuk mengikis sifat bakhil ini. Makanya diantara keistimewaan sejumlah sahabat Nabi SAW, atau bisa dikatakan seluruh sahabat Nabi SAW, wabil khusus dari kalangan Ansor, ya, di mana mereka lebih mengutamakan, ya, kepentingan saudaranya, ya, daripada kepentingan mereka sendiri dalam hal berkaitan dengan harta sekalipun. Wa yu'thiruna ala anfusihim.
Mereka lebih mendahulukan kepentingan saudaranya ketimbang kepentingan mereka sendiri, dalam keadaan mereka pun sebetulnya membutuhkan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji mereka dengan sifat ini, lalu Allah menutup firman-Nya dengan wa may yuqa shuha nafsihi wa faulaika humul muflihun. Siapa yang diselamatkan dari kebakhilan jiwanya, maka dialah orang-orang yang muflih. Ya, dalam hal ini tentunya teladan kita setelah Rasulullah SAW adalah para sahabatnya. Secara khusus lagi yang disebutkan oleh Allah dalam ayatnya ini sahabatnya dari kalangan Ansor. Ya, kita temui misalnya kisah Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan dengan salah seorang Ansor, saudaranya menawarkan separuh dari hartanya untuk diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, seorang muhajir yang tentunya ketika itu dia tidak memiliki harta apapun. Ya. Ini gambaran nyata bagi kita yang menjadi pelajaran bagi kita bagaimana ya para sahabat sangat mudah dalam mengeluarkan hartanya untuk kepentingan saudara mereka, untuk membantu saudara mereka. Dan instrumen seperti ini telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam beberapa ibadah yang Allah tetapkan, di antaranya zakat. Selain itu seperti wakaf dan yang lainnya. Dan berbicara terkait dengan kemaslahatan yang kembali kepada pribadi muzaki, orang yang berzakat ini, ya, seperti yang disebutkan tadi, lebih dari apa yang disebutkan tadi, ini zakat adalah jalan untuk, atau salah satu jalan untuk membersihkan hati. Ya. Bahkan hal ini juga, maslahat ini juga kembali pada kehidupan bermasyarakat tadi, membersihkan hati hamba-hamba Allah dari sifat hasad, dengki dan semisalnya. Ya. Realita masyarakat kita menunjukkan terjadinya sejumlah permasalahan di masyarakat seringnya kembali kepada atau bermuara pada permasalahan kesenjangan antara kehidupan si kaya dan si miskin. Dan Islam tentunya memperhatikan hal seperti ini, sehingga disyariatkannya ya, sejumlah ibadah atau sejumlah ibadah berkaitan dengan harta, di mana hal ini merupakan upaya yang nyata untuk ya setidaknya memperkecil ya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Di antaranya adalah melalui instrumen zakat ini. Memang instrumen zakat tidak serta-merta mampu menyelesaikan secara keseluruhan dari permasalahan kesenjangan ini. Maka dalam syariat kita pun dilengkapi dengan hal-hal yang lain. Selain harta mereka, harta kaum muslimin yang memiliki, dikaruniakan dengan harta yang lebih ini, diwajibkan untuk dikeluarkan sebagian kecil dari yang berupa zakat tadi, Allah juga mensyariatkan berupa kewajiban bagi mereka untuk menginfakkan hartanya dalam jalan-jalan yang sifatnya nafilah, seperti sedekah, ya, hibah dan yang lainnya. Termasuk juga dalamnya juga menafkahkan hartanya dalam bentuk wakaf untuk kepentingan kaum muslimin, terlebih dari kalangan fuqara mereka, orang-orang miskin di antara mereka. Sehingga dengan instrumen ini semua diharapkan, dan insya Allah ya, penyakit masyarakat, permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan kesenjangan sosial, kesenjangan antara si kaya dan si miskin ini dapat ya benar-benar teratasi. Ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum jami'an. Di antara gambaran masyarakat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita dapati realita kehidupan mereka ya tidak beda jauh dengan realita kehidupan masyarakat manapun, dalam hal ya adanya si kaya, adanya miskin, adanya orang-orang miskin di antara mereka. Di mana tentunya jumlah ya secara kuantitas orang-orang yang hidup dalam keprihatinan ini tentu lebih banyak ketimbang mereka yang ya hidup dalam ya karunia yang lapang dalam hal harta ini. Tapi satu hal yang menarik di kalangan mereka, ya kita tidak dapatkan satu pun riwayat di mana kita di sana
digambarkan bahwasanya ada sejumlah sahabat yang dalam kesehariannya hidup dalam keadaan meminta-minta atau mengharapkan ya datangnya pemberian dari orang lain, dari saudaranya yang lain. Justru yang kita dapatkan adalah sejumlah sahabat yang hidup dalam keprihatinan. Mereka datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan diri mereka yang tidak mampu untuk bersedekah. Ya, ini tentunya satu gambaran yang sangat menarik dan teladan yang sangat agung yang kita dapatkan dari mereka radhiyallahu anhum ajmain, di mana orang yang hidup dalam keprihatinan justru mengeluh ingin bersedekah, sebagaimana saudara-saudara mereka yang diberikan kelebihan harta mampu bersedekah dengan harta mereka. Ya. Tentu kita mengetahui hal ini, kita dapatkan hal ini ya, dalam hadis yang sahih di mana para sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan hal ini. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasumu. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan yahujuna kama nahuj. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah berlalu, telah melampaui kami dengan banyaknya ya, dengan banyaknya pahala. Mereka salat sebagaimana kami pun salat, mereka berpuasa sebagaimana kami pun puasa, mereka berhaji sebagaimana kami pun berhaji. Tapi mereka memiliki kelebihan dari sisi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka mampu bersedekah dengan ya, kelebihan harta yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada mereka. Ya, ini yang dikeluhkan oleh sahabat ini. Artinya mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sejumlah sahabat kami, ya mereka beribadah, kami pun melakukan ibadah yang sama. Mereka puasa, kami pun puasa, mereka salat, kami pun salat. Tapi mereka mampu bersedekah dengan sebagian hartanya, sedangkan kami tidak mampu untuk melakukan itu. Dan kami iri, kami ingin juga bersedekah dengan sebagaimana mereka pun bersedekah. Ini gambaran masyarakat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Hal ini menunjukkan ya, realita ini dan realita yang pertama tadi disebutkan yang tidak terbantahkan, bahwasanya orang-orang yang hidup dalam keprihatinan jumlahnya lebih banyak ketimbang mereka yang diberikan karunia yang lebih berupa harta. Bersama dengan itu tidak didapati sifat hasad di tengah-tengah mereka berkaitan dengan harta. Adapun realita masyarakat belakangan, masyarakat muslim belakangan tentunya berkebalikan dengan hal ini. Ya, bahkan sebahagian yang kaya pun memiliki sifat hasad terkait dengan saudaranya yang lain. Padahal apa yang dikaruniakan kepada saudaranya tadi sedikit pun tidak mengganggu apa yang Allah karuniakan kepada dia berupa harta yang juga tidak sedikit. Ya. Wallahu alam. Ya, bisa jadi hal ini memang berupa hukuman dari Allah tabaraka wa taala karena kita mengabaikan hak-hak harta seperti ini. Ya, wabil khusus dalam hal ini tentunya hak harta berkaitan dengan zakat ini, di mana zakat ini adalah hak harta yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya, ya, terkait dengan harta yang mereka miliki. Tentunya ketika seorang hamba yang mengabaikan satu hak yang berada dalam tanggungannya, tentunya Allah akan menurunkan suatu hukuman atas mereka terkait dengan hal itu. Tinggal permasalahannya apakah sang hamba tadi memahami bahwasanya itu adalah hukuman berupa teguran baginya, sehingga wajib baginya untuk segera menunaikan hak harta yang telah dizalimi olehnya, diselewengkan olehnya, atau justru menganggap itu bukan suatu teguran. Ya. Ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum jami'an. Sekiranya setiap muslim ya memahami hal-hal seperti ini, ya, tidak hanya zakat, hanya kita bicara secara khusus zakat, karena zakat adalah hak harta yang sifatnya wajib atas setiap orang yang memiliki harta, sesuai dengan tata aturan yang telah disebutkan oleh Allah dan telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Instrumen-instrumen yang lain berkaitan dengan harta, sedekah nafilah kita, termasuk dengan wakaf kita penuhi hal ini, kaum muslimin penuhi hal ini, maka betapa banyak permasalahan-permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan ini dapat perlahan untuk teratasi. Dan tentunya ini akan menjadikan masyarakat kaum muslimin sebagai masyarakat yang jauh lebih kuat ketimbang
ya, permasalahan-permasalahan kemiskinan ini dibiarkan begitu saja. Dan syariat yang agung ini, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya seluruh tata aturan dari syariat ini dia kembali kepada maslahat hamba, dan dia pada prinsipnya memperbesar maslahat dan meminimalisir, ya, hal-hal yang merusak di tengah-tengah kaum muslimin atau terkait dengan hamba. Telah memberikan panduan yang sangat apik, yang sangat baik bagi setiap muslim terkait dengan hal ini. Tinggal kita hari ini berjalan sesuai dengan tuntunan Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, atau kita memang orang yang menjadi orang yang bersikap antipati atau acuh tak acuh dengan permasalahan ini. Ya. Permasalahan masyarakat berkaitan dengan hal ini, seorang, ya, tidak bisa dalam kehidupannya, tidak mungkin bisa lepas dengan, ya, dia sebagai individu dan dia sebagai bagian dari masyarakatnya. Ketika kondisi masyarakatnya lemah, sekalipun dia secara individu berada dalam keadaan yang kuat, tentunya kelemahan masyarakat tadi pun akan berimbas kepada mereka yang kuat tadi. Makanya kepedulian orang-orang yang kuat tadi, ya, dalam tanda kutip, yakni orang-orang yang memiliki, ya, kelebihan harta dari Allah, ini adalah hal yang mesti, hal yang, ya, menjadi darurat untuk betul-betul mereka perhatikan, sehingga tidak hanya mereka secara individu dalam keadaan yang kuat, tapi masyarakat mereka pun, ya, secara, ya, berjamaah, secara kelompok menjadi masyarakat yang kuat. Dan tentunya ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, selain dari hikmah terkait dengan zakat ini, kita memahami bahwasanya zakat ini adalah salah satu dari rukun-rukunnya Islam. Bahkan dia rukun yang ketiga setelah syahadat dan salat. Maka tentunya seorang yang, ya, berpaling dari kewajiban ini, ya, dia telah melakukan satu hal yang besar, satu keburukan yang besar. Ketika mereka mengingkari kewajiban zakat ini atas diri mereka, ya, maka para ulama kita mengatakan secara ijma, orang-orang yang seperti ini mereka telah keluar dari Islam. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi misalnya ketika beliau menukil dari Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan fa inna man ankara fardaz zakat, siapa yang mengingkari kefarduan zakat, ya, fi hadzihil azman, pada zaman-zaman ini, kana kafiran bi ijma'il muslimin, maka dia kafir dengan ijma' kaum muslimin, berdasarkan ijma' kaum muslimin. Ya. Ya, demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, ya, faman jahadaha kafar, siapa yang mengingkari kewajiban zakat ini maka dia kafir. Ya. Ya, adapun mereka yang mengingkarinya karena memang kebakhilannya, artinya dia menganggap zakat itu wajib, tapi karena sifat bakhil yang berlebihan yang ada pada dirinya yang telah menguasainya, maka dia pun menahan harta zakat tadi untuk dikeluarkan. Maka, ya, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang fasik, ya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang seperti ini mendapat ancaman yang sangat berat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, surat yang lain juga, Allah mengatakan wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah, orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak, ya, dan mereka tidak menafkahkannya di jalan Allah. Dan di antara jalan Allah yang wajib untuk dinafkahkan berupa zakat, ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Beri mereka kabar gembira dengan azab yang dahsyat, ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ya. Ketika harta tadi, emas perak tadi dipanaskan di dalam jahannam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, lalu dituangkan di atas tubuh mereka, ya. Hadza ma kanaztum, lalu dikatakan kepada mereka hadza ma kanaztum, ini yang kalian tumpuk-tumpuk li anfusikum,
untuk diri kalian sendiri, dengan kalian tahan haknya untuk dikeluarkan, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka nikmati apa yang kalian tumpuk-tumpuk kemarin, apa yang kalian timbun kemarin ketika kalian hidup di dunia. Ini ancaman yang sangat dahsyat dari Allah Tabaraka wa Taala bagi mereka yang menahan harta yang sejatinya setelah wajib atas mereka untuk dikeluarkan zakatnya, tapi mereka tahan dengan sebab kebakhilan yang ada pada diri mereka. Ya. Dan semestinya bagi seorang muslim ayat-ayat seperti ini ya cukup menjadi ya pelajaran bagi mereka, sehingga mereka pun akan ya sangat memperhatikan hak hartanya. Siapapun yang memiliki harta, maka hendak yang pertama dia perhatikan, pertama dari mana dia dapatkan harta tadi. Ya. Dia mesti memperhatikan apakah dia mendapatkannya dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Yang kedua, untuk apa harta itu dibelanjakan. Yang ketiga, apakah harta tadi telah dipenuhi hak-haknya. Ya, apakah harta tadi telah dipenuhi hak-haknya. Dan di antara hak harta adalah zakat ini. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.